Bakal heboh lagi nih, si Aep akhirnya muncul juga dan membuat keterangan yang berbeda dengan Dede. Tapi munculnya dengan mode yang blur. Jadi gue juga sedikit ragu nih, ini Aep apa bukan sih? Kita denger nih keterangannya ya. Mengikuti atas arahan Mulyana. Apakah itu benar? Nah, itu semua tidak benar, Pak. Tidak benar ya? Tidak benar, Pak. Oke. Kenapa itu tidak benar? Apa yang mendasari sehingga itu tidak benar menurut saudara? Di tanggal 27 Agustus itu, di malam kejadian itu, Dede itu bersama saya, Pak. Jadi itu nggak ada yang namanya di setting sama Pak Rudiana, disuruh sama Pak Rudiana, itu nggak ada, Pak. Itu sudah dari kepribadian saya sendiri, Pak. Apa yang saya tahu, saya ucapkan di sini, Pak. Oke. Ini saya dengar informasinya katanya tanggal 31 Agustus itu bahwasanya tidak ketemu dengan Rudiana. Benar nggak itu? Iya. Jadi tanggal 31 Agustus itu Aep sama Dede ada ya? Ada, Pak. Ada. Di mana Aep dan Dede pada tanggal 27 Agustus? 31 Agustus. 31 Agustus itu saya di Polres, Pak. Ya, gitu. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ, Pak, oleh penyidik. Saya ingin tanya kepada Aep itu sekali lagi, apakah benar Bapak Rudiana itu menjemput saudara Dede ini agar dimintai keterangan, dan di dalam mobil katanya diarahkan oleh Bapak Rudiana agar dia menjelaskan ada aksi lempar-lemparan, kejar batu, ada pemukulan bambu dan lain sebagainya macamnya. Itu keterangan si Dede ini benar nggak itu? Tidak benar, Pak Rudiana. Keterangan si Dede itu tidak benar, Pak. Tidak benar ya? Ya. Nah, keterangan ini beda banget kan sama yang diberikan oleh Dede. Menurut kalian, mana yang benar nih? Si Aep atau si Dede? Pas kejadian pas timbul video apa Saka tuh, saya langsung ngedon di situ. Lah kok kenapa bisa jadi salah tangkap gitu? Segala dia nggak kenal sama yang tiga, sama yang sekarang tuh yang namanya Peggy tuh, yang baru ketangkep ya Pak ya, yang DPO 1 DPO itu. Nah itu kan masih kawanannya si Saka itu, Pak. Saya tahu persis saya. Makanya saya langsung ngedon tuh pas timbul lagi 1 DPO kena tuh, tertangkap. Nah udah saya langsung, wah berarti ini Peggy ini bohong gitu. Iya, iya Pak, iya Pak. Iya, nomor Aep. WA-in maksudnya ke Bapak gitu. Oh iya. Oh, iya Pak, ya, siap. Iya, saya mah takut doang, takutnya bukan masalah takut saya sama Bapak atau sama polisi. Saya mah takutnya sama keluarga pelakunya itu. Ketika saya muncul itu di hadapan layar gitu, nanti apa yang bakal terjadi sama saya gitu kelak nanti gitu Pak. Yang saya takutin tuh. Ya. Makanya kan dari dulu juga sama Bapak saya kan pernah kan berpesan kalau saya nggak mau kalau sampai saya ikut sidang. Iya. Iya Pak. Iya Pak. Iya siapa? Iya Pak. Iya Pak. Salah. Iya guys, jadi pada akhirnya Aep muncul dan telah menampakkan mukanya. Inilah sosok Aep yang sekarang juga viral ya dan diberitakan di mana-mana. Di mana Aep ini lagi telepon nih guys. Namun banyak yang bertanya-tanya nih, Aep lagi teleponan sama siapa?
Tampak di sini Aib ini sedang memberikan informasi mengenai Peggy Setiawan dan juga menceritakan kasus Vina Cirebon. Guys, semoga saja kalau memang Aib ini itu berbohong. Kita tunggu saja bagaimana ending dari cerita kasus Vina Cirebon ini. Kalau menurut kalian gimana guys? Aib ini terlibat dan benar-benar berbohong atau memang sesuai dengan yang dikatakan dia adalah jujur dan tidak berbohong? Berikan komentar Anda di bawah ini sebanyak-banyaknya. Jam 10 malam itu saya kebetulan beli rokok sama beliau, Pak. Nah di situ makanya saya sempat bingung juga sama Dede. Kok dia bisa merubah keterangan pas ketemu Deddy Mulyadi. Padahal beberapa bulan yang lalu itu dia sempat pernah diperiksa juga, Pak, di Polres Karawang itu dari Kapolda juga. Cuman diperiksanya di Polres Karawang, Pak. Itu keterangan dia itu sama kayak yang dulu, Pak. Jadi pas ketemu Kang Deddy Mulyadi ini, Pak, dia merubah keterangan, Pak. Makanya saya bingung. Ya guys, jadi secara tidak langsung Aib ini mengatakan bahwasanya Dede ini berubah setelah bertemu Kang Deddy Mulyadi. Menurutnya dulu itu Dede ini tidak begitu, namun sekarang kenapa dia mengubah kesaksiannya? Guys, jadi siapa sih yang benar sebenarnya? Apakah Aib atau Dede yang baru-baru ini muncul bersama Kang Deddy Mulyadi yang mengatakan dulu dia pernah berbohong karena disuruh oleh Aib dan Ibtu Rudiana, namun sekarang Dede sudah taubat dan ingin mendapatkan keadilan kepada 7 terpidana yang tidak bersalah, maka dari itu dia sekarang jujur dan bergabung kepada Kang Deddy Mulyadi. Namun Aib mengatakan bahwasanya Dede ini berubah dan malah berbohong bersama Kang Deddy Mulyadi. Guys, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berikan komentar di bawah ini. Rudiana, Gugun, ya, Aris Papua harus ditangkap itu, Pak. Itu otak PKI itu, bukan polisi itu. Kalau polisi betul-betul itu polisi yang baik, Pak. Ya, bukan macam kamu ya. Kamu itu bukan manusia ya. Masa orang yang tak bersalah kamu. Ya, matanya kamu staples ya. Telinga pun di staples ya. Macam mana rambutnya pun dibakar, macam mana kamu ya. Otaknya otak apa? Otak PKI ya, Bapak Rudiana, ya. Bapak Rudiana memang otak PKI ya. Anak kamu dibuat semacam itu pun kemungkinan Bapak tak boleh ya. Kamu sampai teganya kamu, orang 8 itu ya. Kamu aniaya ya semua, Bapak Rudiana, kamu akan disiksa nanti kamu ya sama rakyat kecil kamu. Tengok sendiri kamu. Iya guys, jadi Bapak ini ikut berkomentar perihal kasus Vina Cirebon dan juga Ibtu Rudiana dan kedua anggotanya yaitunya Gugun dan juga Aris Papua yang menyiksa 7 terpidana itu menstraplas mata dan daun telinga terpidana, dan itu sungguh-sungguh sangat kejam sekali karena tidak seharusnya pihak kepolisian melakukan hal tersebut karena itu sudah melanggar yang namanya SOP atau kode etik kepolisian yang harusnya mengayomi, bukan malah menjadi monster bagi masyarakat. Si Rudiana di kuburan si Eki bet nyebutkan semoga keluarga yang ditinggalkan ikhlas. Pan maneh bapak nanya jadah. Pan maneh keluarga na meureun. Terus anu dimaksud semoga keluarga ikhlas, keluarga saha? Buah-buah eta anu di kuburan lain anak manehnya. Song siang aku. Aku maneh. Ya guys, jadi apakah keceplosan Rudiana saat di makam Eki dia mengatakan semoga keluarga itu diberikan kesabaran dan ikhlas. Nah, warganya ini mengomentari akan hal tersebut. Kan bapak adalah keluarganya, orang tua dari Eki. Kenapa mengatakan semoga keluarga ikhlas seperti itu? Apakah yang di makam itu bukan Eki, anak dari Rudiana? Bagaimana tanggapan kalian guys? Silahkan berikan komentarnya di bawah ini. Mereka dipukul, mereka disikat sama gembok sel, mereka dibakar sama putukan rokok, bahkan sampai air kencingnya dikasih ke terpidana ini. Benar-benar menyedihkan. Binatang saja tidak memberikan air kencingnya sesama binatang. Lah, ini manusia memberikan air kencingnya ke sesama manusia. Ini namanya manusia sudah tidak memanusiakan manusia. Seharusnya mereka mengayomi dan menjaga masyarakatnya. Ini malah disiksa di luar batas kewajaran. Nih Bapak Kapolri, nih lihat nih.
Menurut keterangan saksi terpidana dalam kasus Pina ini, inilah orang yang benar-benar menyiksa mereka. Nih, ketiga orang ini Pak Kapolri, kalau bisa ini dipecat Pak. Nih, ini orang sudah tidak memanusiakan manusia namanya ini Pak. Nih, salam hormat buat Bapak Kapolri. Nih, buat netizen sebarkan video ini. Dan buat netizen, tolong mikir sejenak bagaimana ketika hal ini terjadi kepada keluarga Anda dan anak Anda. Nih, sudah saatnya Bapak Kapolri tahu nih orang-orang yang sadis nih. Ya guys, jadi warga ini menanggapi perihal Ibtu Rudiana dan juga anggotanya Gugun dan Aris Papua yang menyiksa 7 terpidana dengan sangat keji, seperti menyuruh minum air kencing dan juga menstraplas telinga dan mata, juga dioleskan balsam. Hal tersebut tentunya suatu hal yang tidak wajar dilakukan oleh pihak kepolisian kepada yang diduga tersangka. Apalagi sekarang juga ada kemungkinan 7 terpidana yang salah tangkap itu adalah korban juga dan bukan pelaku asli. Jadi sangat kasihan kepada mereka yang tidak bersalah namun mendapatkan siksaan seperti itu. Namun anehnya saat diwawancarai oleh media, Ibtu Rudiana sedikit pun tidak mengaku telah melakukan hal tersebut dan telah menyiksa 7 terpidana itu. Guys, kalau menurut kalian apakah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan yang diduga melakukan penyiksaan tersebut adalah benar atau memang tidak ada penyiksaan tersebut? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di bawah ini sebanyak-banyaknya. Guys, kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.